Halo, puji Tuhan, damai sejahtera bagi kita semua. Saya Imri Erungan, kembali lagi dalam video ini. Saya membagikan renungan firman Tuhan, yaitu ajaran Alkitab, saudara-saudara. Ya. Nah, pada kesempatan ini, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan satu topik, yaitu banyak orang Kristen salah berdoa. Nah, saudara-saudara, saya bukan mau menghakimi, saudara-saudara, tetapi faktanya memang begitu, saudara-saudara. Masih banyak orang Kristen yang salah berdoa, saudara-saudara ya. Bukan saya mau menghakimi, tetapi ini fakta, saudara-saudara ya. Itu sebabnya, saudara-saudara, di dalam Alkitab sudah memberitahukan kepada kita. Mari kita melihat dalam kitab Yakobus pasal 4, ayat yang kedua dan ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Kamu menginginkan sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Perhatikan, saudara-saudara. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Lihat. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Lihat. Bukankah penjahat berbuat yang demikian? Dia menginginkan sesuatu, saudara. Akhirnya karena dia ingin mendapatkan sesuatu itu, dia membunuh, saudara. Iya kan? Atau terjadi kepada anak-anak Tuhan. Dia menginginkan sesuatu, namun dia belum mencapai sesuatu itu, saudara. Dia melihat tetangganya, orang lain sudah punya. Akhirnya apa? Dia timbul iri hati, saudara. Iya kan? Karena ayat ini jelas berkata, kamu menginginkan sesuatu, tapi kamu tidak mendapatkannya, atau kamu tidak memperolehnya. Kamu membunuh, kamu iri hati, kamu juga tidak mencapai tujuan. Dengan lain kata bahwa apapun yang kita inginkan namun belum tercapai, saudara, lalu kemudian kita membunuh, kita iri hati, saudara, itu juga tidak akan membawa kita kepada tujuan yang kita inginkan. Tetapi pernyataan selanjutnya berkata, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Lihat. Alkitab bilang apa? Kamu tidak berdoa. Berarti dengan lain kata, kita menginginkan sesuatu yang kita inginkan harus melalui dengan doa. Bukan dengan membunuh, bukan dengan iri hati, bukan dengan bertengkar, bukan dengan berkelahi kita memperoleh sesuatu yang kita inginkan. Tetapi dengan berdoa, saudara-saudara ya. Ayat 3 berkata begini. Atau kamu berdoa juga, perhatikan. Atau kamu berdoa juga. Dengan lain kata, atau mungkin kamu berdoa. Ya kan? Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Loh, kan heran saudara. Atau kamu berdoa, atau kamu mungkin berdoa, tetapi kok kamu tidak mendapatkan apa-apa? Itu pertanyaannya, saudara, iya kan? Karena kamu salah berdoa. Nah, ini dia persoalannya, saudara-saudara. Alkitab bilang apa? Kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Jadi begini, saudara-saudara ya. Mungkin kita berdoa, tetapi dalam doa itu kita juga tidak mendapatkan apa-apa. Iya kan? Kita tidak membunuh, kita tidak iri hati, kita tidak berkelahi, kita tidak bertengkar. Tetapi kita berdoa. Tetapi kok kita berdoa tapi kita nggak mendapatkan apa-apa juga. Ayat ini menjelaskan kepada kita. Kamu berdoa tapi kamu salah berdoa. Itu persoalannya, saudara-saudara. Iya kan? Ada banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa dia sudah salah berdoa. Atau saudara-saudara. Ada begitu banyak orang Kristen yang salah berdoa. Bukan menghakimi, saudara-saudara. Tetapi itu kenyataannya. Banyak orang Kristen yang salah berdoa. Karena ayat ini jelas berkata apa? Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak mendapatkan apa-apa. Dengan lain kata, kamu berdoa kok, tapi kok kamu tidak mendapatkan apa-apa.
Nah, itu yang perlu kita selidiki, saudara-saudara, iya kan? Mengapa kita berdoa lalu kita tidak mendapatkan apa-apa, iya kan? Itu sebabnya kita bilang apa? Kamu yang salah berdoa. Nah, itu yang perlu kita ingat, saudara-saudara. Kita sudah berdoa tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Berarti yang perlu kita lihat, yang perlu kita selidiki adalah doa kita sendiri, saudara-saudara, ya. Karena ayat ini berkata apa? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, itu dia persoalannya, saudara, ya. Jadi ada begitu banyak orang Kristen yang salah berdoa. Bukan mau menghakimi, tetapi itu faktanya, saudara-saudara, ya. Namun saya, saudara-saudara, menggali firman Tuhan. Dan saya menemukan, saudara-saudara, ya, apa saja doa yang salah itu, saudara-saudara. Atau doa yang salah itu apa, saudara-saudara, iya kan? Ini yang perlu kita ketahui, saudara-saudara, ya. Jangan kita, saudara-saudara, berdoa, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa dalam doa kita, saudara. Itu yang perlu kita lihat, ya. Apa saja doa yang salah itu, atau doa yang salah itu seperti apa? Yang pertama saya catat, doa yang salah itu adalah doa berteriak-teriak. Jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, doa yang salah itu adalah doa yang berteriak-teriak. Iya kan? Masa saudara mau berdoa kepada Tuhan, saudara teriak-teriak kepada Tuhan? Emangnya saudara sedang menghadap siapa? Coba sama presiden saudara teriak-teriak. Coba saudara meminta sesuatu kepada presiden lalu saudara berteriak-teriak. Pampres itu yang nangkap saudara. Pampres itu yang seret saudara. Kita ini mau minta kepada Tuhan, saudara-saudara. Masa kita harus teriak-teriak? Nah, itu yang saya sebut doa yang salah. Doa yang salah ialah doa yang berteriak-teriak, saudara-saudara, ya. Masa kita mau berdoa kepada Tuhan kok kita teriak-teriak, saudara-saudara? Saudara lihat waktu Hana berdoa. Sampai Imam Eli pun menganggap dia sedang mabuk. Kenapa? Karena dia berdoa hanya mencucurkan air mata dan mulutnya yang bergerak-gerak. Iya kan? Sampai Imam Eli pun melihat dia. Lalu berpandangan orang ini mabuk. Iya kan? Artinya saudara-saudara, dari contoh Hana itulah kita harus contohi. Bahwa kita berdoa gak perlu harus teriak-teriak, saudara-saudara, ya. Masa kita mau berdoa kepada Tuhan berteriak-teriak? Aduh, Tuhan bilang, emang siapa kamu kok teriak-teriak? Lihat saudara-saudara. Waktu Yesus berdoa, atau Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa, Yesus mengajarkan saudara dengan santun, dengan sopan. Masa kita mau berdoa kepada Tuhan, saudara, berteriak-teriak, kasar, saudara. Iya kan? Coba saudara, sedangkan kalau saudara ngomong biasa aja sambil teriak-teriak, orang melihat saudara lalu menganggap saudara seperti apa? Ini bukan di hutan. Iya kan? Masa kita berdoa kepada Bapa kita di sorga, kepada Tuhan Yesus berteriak-teriak? Jadi saudara-saudara, doa yang salah itu adalah doa yang berteriak-teriak. Jadi saudara-saudara yang tadinya doa berteriak-teriak, robalah saudara-saudara, ya. Mari kita berdoa kepada Tuhan dengan santun, saudara, ya. Udah, yang penting kita berdoa kepada Tuhan kan gak harus berteriak-teriak, saudara. Emang Tuhan kita tuli, saudara, ya. Ingat Alkitab bilang, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Kita berdoa di dalam hati pun, saudara, Tuhan tahu, ya. Jadi saudara-saudara, doa yang salah itu adalah doa yang berteriak-teriak. Coba saudara lihat. Apakah pantas kita berteriak-teriak, saudara-saudara, kepada Tuhan dalam doa? Tidak pantas, saudara-saudara. Yesus aja mengajarkan kita doa yang santun. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu. Santun, saudara. Masa harus teriak? Bapa kami yang dalam surga. Aduh, saudara-saudara. Tuhan berpikir, emang kamu itu siapa? Yang sopan lah. Jadi saudara-saudara, mengapa saya menyebut banyak orang Kristen salah berdoa? Bukan menghakimi, tetapi fakta, saudara-saudara. Ya, doa yang salah
itu adalah doa yang berteriak-teriak. Come on saudara-saudara, mari kita berdoa dengan santun. Kita minta, makanya kenapa Yesus berkata, masuklah ke dalam kamarmu dan kuncilah pintu kamarmu, lalu berdoalah kepada Bapamu di sorga. Iya kan? Yesus sedang mengajar kita supaya kita berdoa dengan santun, dengan lemah lembut, saudara. Bukan dengan berteriak-berteriak, saudara. Iya. Emang saudara pikir Tuhan itu tuli? Kan tidak, saudara. Tuhan itu kan maha mendengar, maha tahu. Iya kan? Jadi tanpa kita berteriak pun berdoa, Tuhan itu dengar. Yang kedua, apa saja doa yang salah atau doa yang salah itu seperti apa? Doa yang memaksa, saudara-saudara. Bisa nggak saudara-saudara kita berdoa tidak memaksa Tuhan? Kan ada orang berdoa tuh, harus hari ini Tuhan, harus hari ini Tuhan, harus hari ini Tuhan. Loh, emang kamu siapa kok berani memaksa Tuhan? Iya kan? Yesus aja tidak memaksa Bapa di sorga loh. Yesus bilang apa? Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi, kata Yesus. Dia nggak memaksa. Walaupun menurut saya bisa saja Yesus bilang, Tuhan, Bapa, udahlah, lalukan aja lah cawan ini. Bisa saja, saudara. Tapi Yesus tidak menunjukkan seperti itu. Artinya, saudara, kalau kita berdoa, belajar untuk kita tidak memaksa Tuhan. Iya kan? Tuhan mau ngasih dengan Tuhan belum kasih, urusan Tuhan. Artinya, saudara, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Nggak usah kita memaksa. Tuhan harus hari ini, saya mau bayar kontrakan hari ini. Hari ini jatuh tempo, saya mau bayar ini Tuhan. Harus hari ini. Aduh, oh saudara. Saudara anak Tuhan, saudara, atau saudara ini anak setan, saudara. Iya kan? Kita ini anak Tuhan atau perampok kita ini, saudara, mau memaksa. Iya kan? Emang kita begal, saudara, ya kan? Kalau begal kan dia paksa tuh, ya kan? Kalau nggak dikasih dia bacok, saudara. Iya kan? Nah, saudara, doa yang salah itu adalah doa yang memaksa. Jadi, saudara, mari kita belajar berdoa dengan tidak memaksa Tuhan. Ya, gak usah kita paksa Tuhan. Yesus bilang apa? Iya kan? Bapamu di sorga tahu apa yang kamu butuhkan. Jadi gak perlu kita paksa, saudara-saudara. Iya kan? Belajarlah kita untuk tidak memaksa Tuhan. Tapi belajarlah kita berserah, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Yang ketiga, doa yang salah itu seperti apa? Atau apa saja doa yang salah itu, saudara-saudara? Yaitu doa yang membentak-bentak, saudara-saudara. Aduh, saudara pernah lihat nggak orang berdoa membentak-bentak Tuhan? Iya kan? Ini juga doa yang salah. Banyak orang Kristen berdoa bentak-bentak, saudara-saudara, sama Tuhan. Aduh, sampai Tuhan saja aja takut, saudara. Aduh, ini mau meminta atau mau bentak-bentak ini? Iya kan? Saudara-saudara, maka Alkitab bilang apa? Segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Iya kan? Apakah sopan kita membentak-bentak Tuhan? Kan tidak, saudara-saudara. Iya. Sadar nggak kita bahwa kita orang Kristen selama ini berdoa bentak-bentak Tuhan? Iya kan? Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa ini yang kau izinkan? Loh, Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita untuk memproses iman kita supaya semakin lebih murni loh. Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita untuk apa, saudara-saudara? Untuk apa namanya? Supaya iman kita terus berakar. Masa kita berdoa sama Tuhan kok membentak-bentak Tuhan? Emang siapa kita? Saudara, coba saudara. Gubernur membagi-bagikan sembako, terus saudara minta dengan bentak-bentak. Coba saudara minta dengan bentak-bentak. Makanya saudara-saudara, makanya saya bilang ada terlalu banyak orang Kristen yang salah berdoa. Salah berdoa itu seperti apa? Salah berdoa itu, saudara, ialah doa yang membentak-bentak. Loh, bisa nggak kita berdoa sama Tuhan tidak membentak-bentak Tuhan? Iya kan? Bisa nggak kita berdoa, Tuhan, kalau memang ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, kuatkan saya, mampukan saya. Nah itu yang saya sebut, saudara,
Doa yang membentak-bentak adalah doa yang berkata, Tuhan kenapa ini terjadi? Emang kamu siapa, saudara-saudara? Iya kan? Kita ini anak Tuhan. Jadi belajarlah kita berdoa dengan tidak membentak-bentak, saudara-saudara. Masa Tuhan kita bentak-bentak, saudara-saudara? Kan lucu, aneh, saudara-saudara. Selanjutnya yang keempat, saudara-saudara ya. Apa saja doa yang salah itu, atau doa yang salah itu seperti apa? Doa yang salah itu adalah doa yang bertele-tele, saudara-saudara. Nah ini dia. Pernah nggak saudara jumpai orang berdoa makan sampai ke luar negeri dia doakan? Itu doa yang bertele-tele, saudara. Sebab Alkitab bilang apa? Dalam Matius 6 berkata apa? Yesus bilang apa? Janganlah kamu berdoa seperti apa? Bertele-tele, saudara. Kamu kira dengan banyak kata-kata doamu dikabulkan. Mimpi, saudara. Bisa nggak kita, saudara? Ya, kita kan bukan doa syafaat, doa makan. Ada orang doa makan sampai ke luar negeri didoakan. Presiden lah, pejabat lah, bos kitanya berdoa makan. Doakan aja makanan itu, saudara. Kalau kita mungkin lagi doa pagi, doa syafaat, ya masih masuk di akal, saudara, iya kan? Tapi kalau kita lagi mau berdoa tidur kok, masa kita doakan juga, saudara, seluruh dunia ini? Itu namanya doa yang bertele-tele, saudara. Saudara pernah lihat nggak dalam gereja berdoa firman Tuhan? Doakan aja, saudara. Pendeta mau menyampaikan firman Tuhan, nggak usah kemana-mana lagi, saudara. Jadi doa yang salah itu adalah doa yang bertele-tele, saudara ya. Jadi saudara-saudara dimanapun engkau berada, jangan bertele-tele kalau saudara berdoa ya. Maka saudara-saudara, doa itu bukan soal kata-kata yang panjang ya. Doa itu soal iman kita kepada Tuhan. Doa itu saudara-saudara bukan soal susunan kata yang indah-indah. Tetapi doa itu saudara soal keyakinan kita kepada Tuhan, ya kan? Buat apa kita susun kata yang indah-indah, saudara, iya kan? Tapi nggak dijawab, nggak dapat apa-apa, saudara, iya kan? Lebih baik doa yang sederhana, saudara, tetapi kualitasnya luar biasa, iya kan? Itu aja, saudara. Jadi doa yang salah adalah doa yang bertele-tele. Dan selanjutnya, saudara, doa yang salah ialah doa yang meminta uang. Iya kan? Makanya saudara-saudara, kalau saudara berdoa kepada Tuhan, jangan minta uang. Tuhan benci uang, saudara. Iya kan? Karena lihat, Tuhan tidak suka uang, saudara. Kalau saudara minta uang sama Tuhan, Tuhan tidak suka saudara minta uang. Kenapa? Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang, hamba uang, saudara. Jadi bagaimana? Minta aja saudara rezeki. Tuhan berikan kami rezeki. Ingat doa Bapa kami. Bapa, dikuduskanlah namamu, berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, ya kan? Dia nggak bilang, Yesus nggak bilang mintalah uang. Tidak, saudara-saudara, iya kan? Kadang-kadang kita sudah terbawa ke sana, ya kan? Tuhan, saya butuh uang, tolong kasihlah saya uang hari ini. Tuhan, saya perlu uang untuk bayar ini, Tuhan. Tolong kasih saya uang, Tuhan. Jangan minta uang sama Tuhan, saudara-saudara, ya. Mintalah rezeki, saudara. Itu yang saya sebut banyak orang Kristen salah berdoa. Karena masih banyak orang Kristen yang meminta uang sama Tuhan. Haleluya. Saudara pikir Tuhan bank. Iya kan? Yang terakhir, saudara ya. Doa yang salah itu, saudara-saudara, menurut saya, doa yang salah itu adalah doa yang mengancam. Iya kan? Artinya begini, saudara. Kalau saudara berdoa sama Tuhan, janganlah mengancam Tuhan. Ya. Maksudnya apa, saudara? Iya kan? Ada orang berdoa mengancam Tuhan. Tuhan, kalau engkau tidak berkati saya berhenti mengikut engkau. Tuhan, kalau engkau tidak berkati usaha saya tidak mau lagi ke gereja. Tuhan, kalau engkau tidak berkati saya tidak mau lagi melayani Tuhan. Bos, bisa nggak engkau berdoa tidak mengancam Tuhan? Ya, bisa nggak engkau berdoa tidak mengancam Tuhan? Makanya saya sebut doa yang salah itu adalah doa yang mengancam Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara dimanapun engkau berada, Alkitab sudah memberitahukan kepada kita, ya, bahwa kamu mungkin berdoa, tetapi kamu tidak mendapatkan apa-apa dari doamu. Itu sebabnya Alkitab bilang, karena kamu yang salah berdoa, bukan karena Tuhan tidak mau ngasih. Kita yang salah berdoa, saudara-saudara. Iya kan? Loh, mengapa kita salah berdoa? Masih terlalu banyak orang Kristen, saudara, yang berdoa berteriak-teriak, saudara, sama Tuhan. Loh, emang saudara pikir pantas saudara kita berdoa sama Tuhan berteriak-teriak? Nggak pantas lah, saudara-saudara. Harus sopan kita minta sama Tuhan. Masih terlalu banyak orang Kristen yang berdoa kepada Tuhan. Berdoanya dengan paksa, saudara. Iya kan?
Harus Tuhan berkati hari ini, harus Tuhan berkati hari ini. Emang siapa kamu? Tuhan lebih berkuasa daripada kita, nggak perlu kita atur Tuhan, saudara-saudara. Ya, masih terlalu banyak orang Kristen sudah berdoa, membentak-bentak Tuhan. Ya, Tuhan kok dibentak-bentak, ya kan? Emang saudara pikir Tuhan itu anak saudara, ya kan? Anak kita aja belum tentu kita bentak-bentak, masa Tuhan kita bentak-bentak, saudara-saudara? Yang benar aja lah kita ini. Ya kan? Doa yang salah ialah doa yang bertele-tele. Nah, ini juga banyak orang Kristen, saudara, yang nggak menyadari diri. Ya. Banyak orang Kristen yang sampai saat ini masih salah berdoa. Kenapa? Karena doanya bertele-tele, saudara. Ingat Alkitab bilang, Bapa kita di sorga tahu segala kebutuhan keperluan kita. Ya. Jadi kalau engkau ada masalah, doakan aja masalahmu, saudara. Tidak usah kemana-mana lagi, saudara ya. Ya, itu doa yang bertele-tele. Emang Yesus bilang, emang dengan menyusun kata-kata atau banyak kata-kata doamu dikabulkan? Yesus yang bilang loh. Artinya doa bukan soal panjangnya kata-kata, saudara ya. Doa bukan soal indahnya kita menyusun kata-kata, tapi doa soal iman kita kepada Tuhan. Yang berikutnya, yaitu doa yang salah adalah doa yang meminta uang. Masih terlalu banyak orang Kristen yang salah berdoa karena mereka hanya terfokus dengan uang, mereka hanya terfokus dengan jabatan, mereka hanya terfokus dengan kedudukan. Wah, mereka berdoa, Tuhan kasih aku uang, kasih aku jabatan, kasih aku kedudukan. Waduh, saudara, bisa nggak kita berdoa untuk kita tidak meminta uang sama Tuhan? Ya. Tuhan tidak suka kita minta uang. Yang Tuhan suka kita minta rezeki aja. Tuhan kasih aku rezeki, ya kan? Lihat Salomo, dia nggak meminta kekayaan, dia cuma bilang apa? Tuhan berikanlah aku hikmat dan kebijaksanaan, cukup. Hanya dua itu dia minta, Tuhan kasih dia melimpah-limpah. Mari kita belajar dari situ, saudara ya. Berdoa dengan tidak bertele-tele. Selanjutnya, saudara, nah ini juga yang banyak orang Kristen yang tidak sadar, saudara ya. Maka saya sebut ada banyak orang Kristen yang masih salah berdoa. Kenapa? Karena doanya masih mengancam, saudara, dengan nada mengancam, saudara, ya kan? Bisa nggak saudara kita berdoa dengan nada tidak mengancam, saudara, ya kan? Karena saudara, buat apa kita ancam Tuhan, saudara? Ya kan? Emang kalau saudara ancam Tuhan, Tuhan langsung kasih? Mimpi kali, ya kan? Saudara. Udahlah, saudara. Mari kita belajar merendahkan diri kita, saudara, ya. Belajar kita ini anak Tuhan, memintalah. Coba saudara-saudara pikir ya. Saudara sebagai orang tua, ada anak saudara meminta kepada saudara dengan berteriak-teriak. Apa yang saudara mau jawab? Pasti saudara jawab dengan nada marah. Emang kau pikir ini di hutan? Minta dengan teriak-teriak. Pasti itu yang saudara jawab. Iya kan? Yang kedua, kalau saudara punya anak saudara meminta kepada saudara dengan paksa, apa yang saudara mau bikin? Ya pasti saudara marah lah. Iya kan? Jangan memaksa. Iya. Pasti saudara bilang begitu. Yang ketiga, saudara, kalau ada anak saudara meminta kepada saudara dengan membentak-bentak, loh, apa yang saudara mau lakukan? Itu aja, saudara. Bisa nggak kita berpikir begitu juga kalau kita berdoa kepada Bapa kita di sorga, kepada Tuhan Yesus? Kita tidak membentak-bentak Tuhan Yesus. Iya kan? Coba kalau saudara punya anak, dia meminta kepada saudara sesuatu yang dia meminta sama saudara. Lalu dia hanya meminta uang, dia putar cerita itu. Iya kan? Sampai keliling dunia dulu dia ceritakan, baru ujung-ujungnya dia minta duit. Apa yang saudara mau bilang? Iya, itu kok yang kau mau minta dari tadi kayak bilang. Demikian juga kita. Yesus ajarkan kita supaya berdoa tidak bertele-tele, saudara. Iya kan? Coba saudara-saudara. Bisa nggak kita, saudara-saudara, berbuat juga seperti itu sama Tuhan? Ya. Demikian juga saudara. Yesus pernah bilang, tidak mungkin seseorang meminta roti lalu dikasih ular. Tidak mungkin. Ya. Saudara-saudara, tidak mungkin saudara butuh uang. Ya. Lalu Tuhan kasih saudara duri, tidak mungkin. Tuhan tahu kebutuhan saudara. Jadi belajarlah saudara untuk tidak meminta uang sama Tuhan, ya. Mintalah rezeki, saudara, ya. Lalu kalau saudara punya anak saudara meminta sesuatu sama saudara dengan mengancam, saudara bilang apa? Saudara sendirilah yang tahu. Demikian juga mari kita perbuat
dalam doa kita kepada Tuhan. Kalau kita minta sesuatu pada Tuhan, ya, mintalah dengan nada yang tidak mengancam, saudara. Ya, Tuhan kita itu lemah lembut, saudara. Ya, nggak perlu diancam-ancam dia, saudara. Ya, dia tahu kebutuhan kita. Jadi saudara-saudara dimanapun engkau berada, mari kita terus belajar ajaran Alkitab, saudara-saudara. Ya, Alkitab mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa kita harus merubah cara kita berdoa, saudara, supaya Alkitab tidak mengatakan kita salah berdoa. Ya, jadi kalau saudara-saudara selama ini saudara berdoa kepada Tuhan lalu tidak dijawab Tuhan, saudara, mari saudara selidiki kembali doa saudara, mari saudara lihat kembali doa saudara. Ini saja yang bisa saya bagikan kepada saudara-saudara. Saya berdoa, biarlah renungan firman Tuhan ini memberkati saudara-saudara dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita orang Kristen terus belajar firman Tuhan. Haleluya.